ada 5 kelompok mereka dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Inya Bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat yang sangat banyak dilimpahkan kepada kita, sehingga sampai saat sekarang ini kita masih diizinkan Allah untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, meninggalkan segala aktivitas dunia kita menuju rumah Allah ini. Tiada lain dan bukan kita harap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan buat arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah hasanah, telah berhasil menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, setiap kita menginginkan adalah di akhir kehidupan kita, di akhir kerja kita adalah husnul khotimah. Ketika kita bekerja di suatu perusahaan, kita tidak ingin kita itu dalam keadaan su'ul khotimah, di akhir pekerjaan kita menjadi cacat, dan kita ingin akhir adalah yang baik. Bekerja sebagai pegawai, bekerja di suatu perusahaan swasta, ingin berakhir dengan yang baik. Dalam rumah tangga, ingin berakhir dengan baik. Dan juga hidup dunia ini, kita menginginkan berakhir dengan baik, husnul khotimah. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma khtim bi husnil khotimah walah takhtim alaina bi su'il khotimah. Ya Allah,
akhirilah hidup kami dengan husnul khotimah. Jangan engkau akhiri hidup kami dengan su'ul khotimah. Oleh karenanya sidang jemaah rahimakumullah, ada 5 kelompok mereka dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Yang pertama, orang yang melalaikan sholat. Sholatul maktubati awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Fa in sholahat sholah sairul a'malihi, wa in fasadat fasadat sairu a'malihi. Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa in sholahat, jika sholat itu baik, fa sholahat sairu a'mali, maka dianggap baik seluruh amal ibadahnya. Wa in fasadat, dan jika sholatnya rusak, sholatnya tidak baik, maka dianggap seluruh amal ibadahnya rusak. Maka dalam hadis yang lain dikatakan, as-salatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia menghancurkan agama. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan orang munafik adalah salat. Maka barang siapa perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkan salat faqad kafara, sungguh kafirlah dia. Oleh karenanya, bagaimana orang yang tidak salat meninggal bisa kita katakan husnul khotimah? Bagus kematiannya kemarin itu, wajahnya berseri, senyum. Bagaimana sholatnya? Dia nggak sholat. Bagaimana dikatakan husnul khotimah? Orang yang tidak melakukan sholat. Ini yang pertama, dikhawatirkan seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, yang tidak peduli dengan sholat. Yang kedua, peminum khamar, pemabuk. Dalam surat Al-Maidah ayat 90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, bertenung, mengundi nasib, najis perbuatan syaitan, maka jauhilah, mudah-mudahan kamu beruntung. Sekarang banyak benda-benda yang bisa membuat generasi kita mabuk. Bukan hanya minuman keras saja, itu hanya bagian. Mungkin tingkat SMP lem namanya, cap kambing, cap kapa, macam-macam. Kemudian ganja, narkoba,
ekstasi dan sebagainya. Sidang jemaah rahimakumullah, kadang-kadang minuman ini menjadi konsumsi di saat acara pesta. Maka ada mengkonsumsi yang sudah kadaluarsa, meninggal. Apa kata Nabi? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan, yang merusak akal adalah khamar. Setiap yang merusak akal, setiap yang memabukkan, khamrun. Dan setiap yang memabukkan itu, setiap khamar itu, haramun, haram. Maka bagaimana mungkin seseorang pemabuk kemudian tidak bertobat, meninggal? Kita berikan level kepada mereka husnul khotimah. Ya. Sidang jemaah rahimakumullah, kenapa kriminal hari demi hari kita dengar yang sangat menyedihkan? Karena mereka otaknya rusak. Mabuk. Baik yang mereka konsumsi dan juga mereka mabuk disebabkan apa yang mereka lihat dan mereka tonton. Hampir setiap hari kabar, berita, pelecehan, dan ini disebabkan akal itu sudah rusak. Tidak bisa membedakan bainal haq wal batil karena akal itu sudah dipengaruhi oleh benda-benda yang memabukkan. Yang ketiga, dikhawatirkan seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Satu hari Nabi bertanya kepada para sahabat, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair? Qulna bala ya Rasulullah. Qala al isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatu zur. Maukah saya ajarkan, saya beritahu dosa besar yang paling besar? Qulna, kami menjawab, kata sahabat, benar ya Rasulullah. Jawab Rasul, syirik kepada Allah. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, dan saksi palsu. Apa arti durhaka kepada kedua orang tua ibu yang sudah melahirkan, menyusui selama 2 tahun, kemudian memberi makan, memberi pakaian, membesarkan, dan membiayai pendidikan. Tetapi setelah dewasa, setelah sukses, tidak ada lagi waktu untuk orang tua. Bahkan ketika pintar, orang tuanya dituntut ke pengadilan, ada yang minta bayar denda 1 miliar rupiah. Hebat anak sekarang, Pak. Hebat anak sekarang. Orang tuanya dituntut ke pengadilan. Begitu anak sekarang sibuk dengan kerjanya, orang tua diantar ke panti jompo, nggak ada waktu untuk merawat orang tua. Kalau tidak diantar ke panti jompo, kemudian dibiarkan di rumah, tidak bisa tidur di rumah, tidak bisa tinggal di kamar yang bagus, tapi ditaruh di kandang ayam, di kandang kambing.
seandainya kandang kambing tidak ada, diantar kepada satu tempat, kemudian dibuang di dekat kantong, di dekat tempat pembuangan sampah sekitar 2 tahun yang lalu. Masih ingat Bapak kejadian seorang ayah dari Bandung ya, diantar ke Tenggerang, dibuang dekat tong sampah. Bagaimana seorang anak katanya rajin taklim, seorang anak katanya taat, tapi tidak peduli kepada orang tua. Kita khawatir meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Maka kata Nabi apa? An Abi Darda, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, la yadkhulul jannah aqin wala mudminu khamrin wala mukadzibu bil qadri. Tidak akan masuk surga seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan tidak akan masuk surga peminum khamar, dan tidak akan masuk surga orang yang mendustai qadar Allah. Yang keempat, dikhawatirkan seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah menzalimi saudaranya muslim. Suka berbuat zalim. Ittaquz zulma, takutlah akan kezaliman, jauhilah perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Sesungguhnya perbuatan zalim itu membuat kegelapan pada hari kiamat. Zalim menyakiti fisik. Zalim tidak dibayarkan haknya. Zalim diambil haknya. Zalim dimatikan karirnya. Dicaci, dihina melalui media. Maka sekarang dosa, kalau dulu orang bergunjing pakai mulut, kalau sekarang bergunjing pakai jempol. Ya. Bergunjing itu pakai jempol, pakai telunjuk. Siapapun sekarang, presiden, ulama, habis digunjingkan melalui jempol. Itu hebatnya sekarang itu Pak. Habis karir seseorang disebabkan jempol, sebabkan telunjuk mereka. Zalim kita itu. Sidang jemaah rahimakumullah. Yang kelima, terus menerus melakukan perbuatan dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ijtanibu sab'al mawbiqat, asyirku billah, wasihru, wa qatlun nafsal lati haraballahu illa bil haqq, wa akilur riba, wa akilu malil yatim, wa tawalli yaumiz zahfi, wa qasbul muhsanat ghafilat mu'minat. Rawah Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah, moga-moga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah olehmu 7 macam dosa besar. Yang pertama, syirik kepada Allah, sihir, wa qatlun nafsal lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang benar, wa akilu riba, memakan harta riba, pinjam 1 juta bayar 1.100.000, pinjam 10 juta bayar 11 juta, pinjam 100 juta bayar 110 juta, riba. Wa
akilu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumiz zahfi, berpaling dari medan pertempuran. Aqatful muhsanat ghafilat mu'minat, rawahu Bukhari wa Muslim, menuduh perempuan yang beriman dalam keadaan lalai melakukan perbuatan zina. Kalau ini terus kita anggap biasa, kita anggap tidak masalah, walaupun kita melakukan ibadah, walaupun kita taklim, tapi perbuatan yang ini tetap kita lakukan, maka kematian kita adalah su'ul khatimah. Oleh karenanya, sekali lagi sidang jemaah rahimakumullah, dan kita selalu berharap baik kehidupan kita di kerja kita, baik kehidupan kita dalam rumah tangga kita, baik kehidupan kita di dunia menuju ke akhirat, dan kita selalu minta kepada Allah husnul khatimah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qauluhu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fi rizqin wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman, negeri yang jauh dari bencana, negeri yang jauh dari huru hara,
dan limpahkan kepada rakyatnya rezeki yang banyak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.